afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? We are fine. Okay, I'm fine. I'm pretty good. Thank you so much. Class leaders, please come to in front of the class and lead the prayer. Ira, yes. Okay, yes, before we start to study, let's pray together. So, Okay, thank you, Ira. I will check your attendance first. Irawati Abu, yes, Panina Tarmin, yes, Liana Kala, Yes, Nur miss. Sakitri Hadiahat, Sartika Husen, yes, please. Abdullah Nurdin. Yes, miss. Okay, thank you. Before we're going to this tutorial today, I will ask you your feeling today is are good. I'm very happy for that. Our learning objectives today, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengenal jenis-jenis profesi, mengenal profession in world, dan selanjutnya kalian bisa mengetahui profesi orang tua kalian di rumah, dan juga kalian bisa menjelaskan apa yang akan kalian inginkan, profesi apa yang akan kalian inginkan di masa depan nanti. Di sini ada we can see 3 pictures, ada 3 gambar profesi. Yang tahu nama-nama profesi ini boleh angkat tangan kemudian menyebutkan. Silakan. Abdullah. Yang gambar pertama itu seorang guru. Ya. Yang gambar kedua sekelompok dokter. Dan yang ketiga itu sepasang ayah. Oke, thank you Abdullah. Teacher, doctors, and pilot. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang profesi, itu talk about profession, apa yang ada di pikiran ada semua. Oke, jadi sebelumnya nih, Miss mau tanya, what are your dream profession when you grow up? Mau jadi apa kalau di masa depan nanti? Cita-citanya apa? Boleh disebutkan itu satu. Tadinya cita-citanya apa? Guru. Oh, you know, the teacher and the leader. Ira? Apa? Cita-citanya apa? Guru. Oh, guru ya, banyak yang jadi guru. Sampai itu cita-citanya apa? Oh my god. Oh ya, sebentar kita reach out di Sartika, cita-citanya apa? Dokter, miss. Aduh, dokter Sartika nih. Abila cita-citanya apa? Businessman. Oh, seorang bisnis. Kalau Sri cita-citanya I apa? want to be a lecturer. Oh, dosen. Oke, that's cita-citanya keren-keren semua nih. That's we learn kinds of profession. Sebelum kita menonton video kinds of profession, apa sih sebenarnya profesi? Kalau misalkan kita tahu job itu pekerjaan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Pekerjaan itu banyak jenisnya. Namun kalau profession atau profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dan dia itu membutuhkan suatu keahlian. Misalnya guru harus sekolah dulu baru bisa jadi guru, pilot harus sekolah dulu, harus kursus dulu baru bisa jadi pilot. Begitu juga dengan dokter, harus kuliah, harus sekolah, harus ambil koas baru bisa jadi dokter. Namun pekerjaan selain dari profesi seperti misalkan tukang sapu jalan, misalkan apalagi ayo coba yang tak ada yang tahu pekerjaan. Cleaning service. Cleaning service, Tukang parkir. betul sekali. Petani itu merupakan jenis-jenis pekerjaan, namun ada beberapa petani yang memang dia itu profesional. Ya. Jadi sudah tahu kan perbedaan profesi dan juga pekerjaan. Intinya profesi itu
First. Jadi intinya itu profession untuk and skills. That's the point. Okay, now you split in the group. Please count number 1 and 2, 3, and then duduk sesuai dengan nomor kalian masing-masing. Silakan. Berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, Ya, yang 1 duduk dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, dan 3 dengan yang 3. Ini aktivitas kalian dikerjakan. Duduknya in pair, bersampingan. Ini that's your work set, and sudah semuanya. Let's see this. Jadi di workshop kalian itu yang activity 1, aktivitas pertama. Ini ada diminta untuk menulis jenis-jenis profession dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang kalian tulis itu sebentar, jangan terpampang di layar. Pas dia muncul langsung tulis cepat sebelum dia beralih ke profesi-profesi selanjutnya. Langsung tulis dengan artinya, oke? Nanti bekerja sama dengan pasanganmu. Kita mesti jadi tulis. Here's a list of professions for you to think and dream about in the future. Doctor. Engineer. Boleh pakai kamus. Teacher. Police officer. Sampai 10 negeri yang akan sudah. ya, Lawyer. Mungkin ada yang tidak sampai 10. Mechanic. Aku udah grupnya Tito sama Sartika, silakan sebutkan 2 jenis pekerjaan yang kalian tulis. Tunggu. Grupnya Rida sama Sartika. yes, oke. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah guru, teacher. Oke, thank you. Silakan kita close. Lakukan Yang pertama itu engineer, yang kedua itu nurse. Engineer insinyur, nurse itu perawat. Oke, thank you. Kita close. Direksi. Ada dokter sama nurse. 2 saja. Ada dokter, nantinya dokter sama nurse yang perawat. Oke, thank you. Kita close. Itu close.
The next is describing people's profession. Nah, the following sentences express people's profession. Jadi let's read together. Oke, yang pertama, my mother. It's the baker. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. My mother is the baker. Ibu saya seorang tukang roti. Yang kedua, my father is a pilot. Ayah saya seorang pilot. Yang ketiga, I am a student. Saya seorang pelajar. Masalah ini seharusnya I am a student. Salah ya, benar nih. Tulis typo. I am a Student. itu yang benar nih, itu nomor 1. Next yang keempat, my sister is a florist. Siapa artinya? Tukang bunga. Saudara. Saudara bunga. Kemudian yang terakhir, The the people people in orange uniforms are fire. Oke, orang-orang yang mengenakan Oke, selanjutnya ini ada sentences to describe people's profession. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalimat positif ada subjek I, he, atau she, dan juga contohnya the woman, and Lily, and lalu. Kalau misalkan I, pasangannya selalu dengan M, kemudian diikuti dengan pekerjaan I yang sekarang itu apa? I am a tennis player. Berarti saya seorang pemain tenis. Ya, saya seorang pemain tenis. Selanjutnya, kita pakai contoh he or she. Berarti he atau she dia berpasangan dengan is. Apa itu? Dia seorang chef atau bahasa Inggrisnya chef. Yang ketiga, the woman is a lawyer. Perempuan itu seorang pengacara. Nah, kalau kalimat positif kita misalkan kita pakai she is apa ya? A doctor. She sebagai subjek, is ini sebagai be, dan the doctor ini sebagai noun atau ya objek. Nah, kalau kalimat negatif, she is ditambah dengan noun the doctor. Dia bukan seorang dokter. Kalau kalimat interrogative sentences itu dibuat is she a doctor, yaitu dengan kata tanya, ini be subject. Sudah paham di sini? Iya, pertanyaan di sini. Oke, sudah paham semua. Ada yang mau jelaskan? Salah satu dari ini, seorang silakan. Ditulis karena dia itu subjek loh. Nah, kalau is itu dia be. Nah, adapter itu noun. Jadi bisa kemudian kalau itu subjek dulu baru be baru noun. Seperti itu Miss kalau itu positifnya. Kalau negatifnya itu tinggal ditambahin not saja Miss. Setelah di. Oke, itu sorry dong. Kenapa disebut interrogative sentence? Karena kalimatnya itu diawali dengan be, habis itu diikuti dengan subjek, baru objek atau noun. Terus ada tanda Tandanya. Jadi kalau interrogatif harus selalu diawali dengan itu kalau untuk mendeskripsikan profesinya seseorang. Sekarang silahkan lihat aktivitas yang kedua kalian. Aktivitas kedua kalian. Kalian aktivitas kedua kalian dan kerjakan
Berikan waktu 5 menit. Silakan berdiskusi dengan pasangan. Waktu sudah selesai dan kalian sudah boleh semua contoh-contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif sesuai dengan petunjuk yang ada di worksheet kalian. Dan materi selanjutnya itu tentang asking and providing information about one's occupation. Ini ada contoh dialog. Boleh 2 orang maju ke depan untuk memperagakan dialog ini. Silakan Sri dengan Sartika ke depan. Ayo, silakan. What does your father do, Ira? He is a dentist. What about your parents? My father is a teacher and my mother is a nurse. Wow. My mother is also a nurse, just like your mother. Oke, thank you Sri and Sartika. Pertanyaannya itu kerjaan apa yang harus dilakukan oleh orang tuaku? Ira menjawab, ayahku seorang hierarki, berarti maksudnya adalah ayahku seorang dokter gigi. Bagaimana dengan orang tuamu? Kemudian si Akhi menjawab, ayahku adalah seorang guru dan ibuku adalah seorang perawat. Terus Ira bilang, wah, ibuku seorang perawat juga seperti ibumu. Oke, jadi lanjut di activity 3, silakan buka worksheet kalian di activity 3. Itu ada beberapa dialog yang belum sempurna, jadi tinggal kalian tulis nama-nama pekerjaan. Itu hanya just maksudnya nama profesi. Kalian tinggal lengkapi saja dialog yang ada. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari activity 2 dan juga activity ketiga. Sudah? Kita punya waktu 10 menit, boleh? Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Dan setelah kalian presentasi, kita akan bahas bersama-sama hasil dari presentasi kalian. Silakan. 10 menit dimulai dari sekarang. Kan dialognya sama, jadi presentasinya itu perwakilan dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Kelompok 2 juga begitu. Sebabkan dialognya ada 3 orang, berarti orang yang si A, seorang si B, dan juga satunya lagi C, berperan sebagai C. Hi guys, how was your weekend? It was good. My dad took me to this place on Saturday. That sounds interesting. What does your dad do? He is a police advisor and goes to see the police station and even visit in park a car. Cool! Well, speaking of parents' job, what about your mom? Oh, my mom is an accounting she spends most of her time with numbers and financial stuff. That's different from policing, for sure. And you, what does your mom do? My mom is a teacher. She loves working with kids. And she always has these amazing stories from her classroom. Nice. So we've got a police officer and accountant and teachers in the group. Our parents have such their first job. True, it's cool to read about everyone's family and the great things they do. Yeah. Okay, thank you applause for all the people. Yang pertama itu kan ada si A bilang, halo semuanya, bagaimana dengan akhir pekan kalian? Si A bilang, ya makanku sangat senang, sangat baik. Ayahku bawa aku ke kantornya pada hari Sabtu. Terus si C tanya, apa yang ayahmu kerjakan? Terus si B bilang, ayahku itu seorang polisi, kantor polisi. Karena kenapa kita tak bisa tahu polisi walaupun itu kosong? Because kita bisa lihat di sini. I go to see the police station and it can set in patrol atau car. Kalau ayah ada hubungannya hanya sama dengan yang pekerjaannya sebagai seorang police officer. Tidak mungkin kan seorang guru dia bawa anaknya ke police station, ya kan? Ya. Terus selanjutnya dia bertanya kepada si C, apa pekerjaan itu? Si C bilang pekerjaannya itu adalah seorang akuntan, karena dia menghabiskan waktunya dengan angka-angka dan juga finansial, hitungan perusahaan.
jadi berarti dia seorang akuntan, kan tidak mungkin juga seorang analis itu dia input data dan juga pengeluaran pemasukan perusahaannya kan. Terus selanjutnya si B bilang biar begitu sangat berbeda ya tentunya dengan polisi. Terus apa yang ibu lakukan? Dia tanya ke si A. Terus ternyata si A ini ibunya seorang guru. Kenapa dia kita tahu ibunya seorang guru? Karena ibunya bekerja dengan selalu berinteraksi dengan anak-anak setiap hari dan juga dia punya cerita-cerita yang luar biasa dari kelas setiap harinya. Selanjutnya si C bilang, oh ya ternyata kita punya orang tua yang luar biasa, ada polisi, ada seorang akuntan dan juga ada seorang guru. Oke, kira-kira seperti itu aktivitas ketiga kalian. Dan juga aktivitas kedua kalian yang sebelumnya dipresentasikan, mungkin sudah dilihat sebelumnya di sini. Rata-rata sudah bagus-bagus hasilnya. Jadi terima kasih untuk kalian untuk hari ini. For close this class, I think that's all of our materials today. Itu materi-materi kita hari ini. Namun kalian punya pekerjaan rumahnya sudah di-share ke grup. Kalian bisa buka Google dan kemudian login di link tersebut dan kerjakan tugasnya deadline-nya sebelum masuk ke kelas. Deadline-nya sebelum masuk ke kelas, oke? Itu nomor kalian. Dan mungkin sebelum kita berpisah, kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi apa itu profesi? Pekerjaan yang membutuhkan keahlian, Miss. Oke, thank you. Dan fokus berbeda. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Nah, over today. Mungkin sebelum kita menyelesai, sebelum kita berpisah, dan kita berdoa, let's pray together. Jangan lupa untuk mengisi daftar evaluasi di lembar paling belakang, tinggal dicontreng-contreng. Kemudian sebelum pulang silakan dikumpulkan kembali worksheet kalian untuk dinilai. Begitu Fadil. Ya. Oke, thank you so much. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Ya, sampai jumpa selanjutnya dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks deskriptif. Bye bye. Thank you, Miss.